Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di masjid ini mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid, melaksanakan salat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban. Salat serta salam semoga Allah curahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang telah mengikuti jejak langkahnya hingga yaumil kiamah. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pagi ini kaum muslimin di seluruh penjuru tanah air bertakbir mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemarin kita melaksanakan puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, maka pada hari ini kita melaksanakan salat Idul Adha, dilanjutkan dengan ibadah kurban, menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar takwa, dengan sebenar-benarnya, melaksanakan apa yang Dia perintahkan dan menjauhi segala yang Dia larang. Jika kita menginginkan kebaikan di dunia dan akhirat, maka takwa itu adalah kuncinya. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Inilah kebaikan dunia dan akhirat. Kata kuncinya satu, yaitu takwa, menaati perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kewajiban pertama yang menjadi prioritas agama kita itu adalah mewujudkan tauhid,
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti dari ajaran Islam. Sementara syariat-syariat lain dibangun dari prinsip ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah, janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan bagi seorang muslim adalah mewujudkan ikrar syahadatnya dalam bentuk amalan. Dia harus mengamalkan dengan hatinya berupa keyakinan yang kuat bahwa tidak ada Tuhan yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Hajj ayat 62, "Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil. Tidak boleh bagi seorang muslim memalingkan bentuk ibadah apapun kepada selain Allah. Tidak boleh dicampuri dengan keinginan mendapatkan pujian dan dilihat oleh orang lain. Semuanya itu harus benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya. Dan demikian itulah diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allah dialah yang menguasai alam semesta ini, yang memberikan manfaat, yang menolak bahaya. Inilah prinsip Islam. Ini disebutkan dalam Quran surat Yunus ayat 107. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kasifalah illa huwa wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak akan ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena itu ikhwatu iman rahimakumullah, pelanggaran terhadap prinsip utama ini adalah dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan. Semua jenis dosa yang dibawa mati manusia, meskipun dia tidak bertobat, masih memiliki peluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali syirik. Jika dosa syirik dibawa mati tanpa sempat melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengampuninya. Ini disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain syirik bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Maka barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Kemudian ikhwatu iman rahimakumullah, kita juga mengesahkan Allah berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita hanya menamakan dan menyifati Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita imani nama-namanya, kita imani sifat-sifatnya tanpa menolaknya, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.
Tidak ada satupun yang serupa dengan Dia. Dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka jangan sampai kita lalai dari tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini. Jangan sampai kita berpaling, lupa dari maksud keberadaan kita di muka bumi ini. Allah telah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya bentuk, membekali kita dengan pendengaran, penglihatan, hati, akal, dan dengan anggota badan yang lainnya. Maka tujuannya bukan agar kita berbangga dan sombong, bukan agar kita menindas yang lemah, bukan. Allah ciptakan kita dengan berbagai kondisi kita adalah sebagai anugerah sekaligus ujian siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Semua manusia akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Dia akan membalas mereka sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Mereka mendapatkan balasan di negeri yang kekal nanti. Ini disebutkan dalam Quran surat Ghafir ayat 39. Innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Salat adalah tiang agama. Salat adalah pembeda antara orang yang beriman dan orang kafir. Siapa yang menjaga salat, maka dia telah menjaga agamanya, dan siapa yang meninggalkan salat, maka tidak ada bagian Islam pada dirinya. Oleh karena itu, ihwatu iman rahimakumullah, jagalah salat dengan cara mengerjakannya pada waktunya. Maka bagi kaum laki-laki, kerjakanlah dengan berjamaah di masjid. Jaga rukun-rukun dan syaratnya, jaga kehusuannya, agar salat kita menjadi salat yang terbaik, salat yang sempurna, sebagaimana yang sabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuh. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat itu adalah salatnya. Jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil, dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Kemudian ihwatu iman rahimakumullah, tunaikanlah zakat pada harta-harta kita. Karena ketika seorang menahan hak sosial pada hartanya, akan datanglah musibah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tabrani, "Walam yamna'u zakata amwalihim illa buni'ul qatra minas sama'i walaulal bahaim lam yumtaru." Tidaklah mereka menahan zakat kecuali Allah akan menahan hujan dari langit. Seandainya tidak kasihan dengan hewan-hewan, mereka tidak akan diberi hujan. Berikutnya adalah pilar Islam, itu berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji bagi seorang muslim yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Kemudian waspadalah, jangan sampai kita jatuh pada perbuatan sihir dan perdukunan, karena ini termasuk perbuatan syirik yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang itu mati atau meninggal sebelum bertobat, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatilah Allah, dekatkanlah diri kita kepadanya, bersyukurlah kepadanya atas karunia yang telah diberikan kepada kita. Pujilah Allah yang telah mempertemukan kita dengan hari yang mulia ini, hari yang penuh keberkahan. Pada hari ini kaum muslimin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan kurban. Mereka meneladani dua orang kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya yang merupakan belahan jiwanya, yaitu Ismail alaihissalam.
meskipun sangat berat. Namun tetap beliau taati perintah Rabb-Nya itu. Kemudian Allah dengan kasih sayang dan kelembutannya mengganti kurbannya itu dengan kambing yang sangat besar. Sejak saat itulah sunnah tersebut turun-temurun diamalkan oleh umatnya. Amalan ini pun diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian umatnya meneladani beliau. Kemudian sunnah lainnya ikhwatu iman rahimakumullah. Hari-hari ini adalah kita juga dianjurkan untuk memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil hingga nanti matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di akhir khutbah ini marilah kita berdoa agar ibadah kurban serta seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang tengah menunaikan ibadah haji diberikan kemudahan, diberikan keselamatan dan menjadi haji yang mabrur. Saudara-saudara kita yang sedang terbaring sakit dimanapun berada agar diberikan kesabaran dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, semoga Allah tempatkan di surganya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pemimpin negeri ini yang jujur, yang amanah, yang cinta dan sayang terhadap rakyatnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini agar senantiasa berada di jalannya serta di akhirat kelak menjadi penghuni surga dalam ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansuril mu'minina al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansuril mu'minina al-mustad'afina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.